arusnya itu akan berputar seperti ini sahabat. Jadi kotorannya itu nggak mendekati pompa gitu sahabat ya. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Oke, masih bening. Oke, sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama. Oke, liburannya sudah beres ya. Sudah beraktivitas kembali ya. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat untuk cari cuan, tetap semangat kembali bekerja. Oke sahabat, hari ini sebelum berangkat kerja saya ingin memberikan informasi sedikit tentang tips bagaimana agar kotoran yang ada di dasar akuarium tersapu bersih. Oke, itu saja mungkin yang akan kita obrolkan topiknya. Oke, lanjut cekidot. Oke, dilanjut sahabat, kita akan melihat tank yang ada di depan ini aja ya sahabat ya. Oke sahabat, kita fokus pada topik kita, yaitu bagaimana caranya agar kotoran yang ada di dasar akuarium ini ya, biasanya mungkin sahabat kotorannya banyak gitu ya, terus tidak tersedot gitu ke pompa. Anggaplah di sini sahabat ada pompa ya, kalau saya pompanya ada di sini. Oke, jadi simple sebetulnya, baik tank yang di atas ataupun yang tank di bawah, saya menggunakan sistemnya satu aja, yaitu memanfaatkan arus aerator itu sahabat ya. Jadi sahabat punya aerator kemungkinan ada yang disimpan di tengah ya. Saya pun sama, yang pertama kali gitu kayaknya suka disimpan di tengah di sini ya, dijajarin gitu ya. Ternyata kurang maksimal menurut saya. Jadi arusnya itu akan berputar seperti ini sahabat. Jadi kotorannya itu nggak mendekati pompa gitu sahabat ya. Jadi kalau aeratornya disimpan di situ ya. Kalau saya aeratornya disimpan di pojok gitu, di dekat input pompa. Kalau Anda pakai pompa di bawah ya udah, berarti aeratornya cukup disimpan di dekat pompa gitu aja ya. Jadi kalau sahabat bingung bagaimana kotorannya air berkabut, kotorannya tidak tersedot, mungkin sahabat ada berpikir pompanya mungkin kurang besar gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan. Kalau pompa besar itu bahkan akan banyak menambah problem lagi, entah nanti ketalangnya jadi banjir terlalu deras ya, keluaran airnya. Kalau saya sahabat, saya menggunakan tank yang 100 ini, ukuran panjang 100, tinggi 50, lebar 50 ya, baik yang atas ataupun yang bawah, itu pompanya cukup 2000 liter per jam gitu. Bahkan harusnya dengan sistem seperti ini pompanya bagusnya 2.500 atau 3.000, karena dia harus ada kekuatan lebih untuk menarik air yang ada di bawah. Tapi ini saya menggunakan pompa 2000 sahabat ya, tapi hasilnya maksimal gitu. Dari mulai pertama install setting pompa yang di atas itu yang merek Hikari, dari sampai sekarang nggak dirubah-rubah sahabat, tetap pompanya itu, dan airnya berjalan gitu ya, sistemnya berjalan, tidak ada problem gitu sampai berganti-ganti ikan ini ya. Seperti itu. Dan dengan cara aeratornya cukup disimpan di pojok. Sebelumnya saya menggunakan aerator ya, bola aerator yang bulat-bulat itu ya. Sekarang saya ganti dengan aerator yang agak pipih ya, yang pipih gitu ya. Itu saya menggunakan aerator dari Yamano, yang mana dia memiliki 4 lubang, cuma 2 lubang itu saya satukan ya. Saya satukan menjadi 1 lubang dan masuk ke selang aerator, jadi seperti itu. Seperti itu sahabat ya. Jadi tipsnya sebetulnya nggak terlalu rumit biar kotorannya gampang tersedot itu ya. Ini berbicara tentang memaksimalkan fungsi aerator ya. Beda ceritanya kalau mungkin pompanya ada di bawah gitu ya, dan pompa di bawah itu bagaimana cara memaksimalkannya ya. Banyak, ada yang dimodif jadi L, ada yang modif B, ada yang dimodif seperti ya yang lain-lain gitu ya.
Kalau saya berbicara bagaimana agar kotorannya itu gampang tersedot ke pompa gitu ya, simpen aja aeratornya di dekat pompa gitu, simpen aja di situ, sebab nanti arusnya itu akan berputar. Nah, apalagi di sini ditambah jatuhnya air ini ya. Pertama, pertimbangkan dulu jatuhnya air. Kalau saya jatuhnya air itu langsung ya, tidak pakai mushroom, langsung jatuh. Dia akan membantu mendorong kotoran yang ada di sini, terus dibantu dengan tarikan aerator itu gitu ya. Nah, jadi tarikan aerator itu akan membantu kotoran itu masuk ke dalam pipa input. Wah, udah dah muter, tet, berputar seperti itu. Jadi untuk mengakali kotoran ikan, khususnya mas koki yang memang kotorannya itu banyak, baik yang sistem pompanya di bawah, apalagi yang di atas seperti saya, cukup seperti itu aja saja sahabat ya. Oke, sampai di sini paham ya sahabat ya. Jadi untuk memaksimalkan fungsi aerator dan agar mudah kotoran si maskot ini tersedot, cukup seperti itu saja ya. Itu baik yang tank bawah ataupun yang tank atas itu sama ya. Kalau sahabat penasaran bagaimana tank yang di bawah sistemnya, oke, akan saya perlihatkan. Nah, itu sahabat, tank yang di bawah ikannya cuma ada 1, 2, 3, 4 ekor saja nih. Sisanya ada yang maling. Oke, jadi begini sahabat ya, kalau yang di bawah kan sistemnya didorong ya, dari pojok itu ya, didorong terus dia berputar arusnya ke sini. Jadi seperti aquascape, kalau yang di bawah itu tidak jatuh dari sana, tidak, bisa saja disimpan, pipanya disimpan di sana, dijatuhin, bisa seperti itu. Cuma jadi banyak pipa, ribet. Saya menggunakan seperti ini dan saya coba dari awal apakah ini berjalan gitu ya, dan hasilnya berjalan secara maksimal ya. Pernah diisi sampai 20 ekor ikan rancu ini ya. Saya beli banyak, sekarang habis tinggal 1. Ya berjalan gitu, kotorannya tetap tersedot dengan syaratnya seperti tadi aja, aeratornya simpan di sini gitu ya. Jadi nanti kotorannya akan tersedot ke sini sahabat ya. Kalau sahabat menyimpannya di tengah, saya dulu pernah posting gimana nih bagusnya aerator, sedangkan bulatan aeratornya itu punya saya itu berwarna merah gitu ya. Batunya itu bagus banget kalau disimpan di sini gitu ya. Di sini disimpan, digantungin 2, wih. Saya coba tuh gantungin 2 di sini ya. Dan hasilnya waduh, berkeruh terus, tidak bersih airnya itu ya sahabat. Jadi arusnya itu berputar seperti ini di sini. Nggak masuk ke pompa, udah aja berputar di situ. Aduh, nggak bersih tanknya sahabat ya. Airnya itu jadi keruh terus. Nah, lalu saya coba simpan di sini, dan memang awalnya mau saya simpan di sini gitu ya. Cuma saya coba dulu disimpan di sini gitu ya. Dan hasilnya tidak maksimal kalau disimpan di mana-mana gitu ya. Mungkin sahabat juga saya pernah lihat begitu, banyak yang disimpan di sini ya. Ya itu menurut saya kurang maksimal gitu ya. Makanya saya kembali ke pengaturan awal. Ya udahlah, saya simpan di sini saja, dekat pompa atau dekat pipa input itu ya. Dan ya hasilnya menjadi celing, bening gitu, cepat bersih lah gitu kotoran itu, sebab ya itulah tersedot arus, terbawa arus ke sini gitu. Kalau yang pertama lihat kenapa disimpan di situ gitu ya, itu kan jadi mengganggu kayak seakan-akan seperti itu, itu kan jadi mengganggu kotoran gitu, seakan-akan seperti itu. Sebab kan memang dilihatnya kotoran itu malah menjauh gitu ya, malah menjauh kalau dilihatnya dari atas. Tapi sebenarnya dia kesedot lagi gitu ya, mendekati lagi ke sini gitu ya. Dia berputar gitu. Jadi hasilnya benar tersedot ke sini, terjebak ke dalam pipa input pompa dan tersedot gitu. Oke sahabat, itu saja mungkin tips kali ini, cara memaksimalkan aerator dan cara agar kotoran yang ada di dasar akuarium ikan kita itu bisa habis tersedot oleh pompa gitu sahabat ya. Jadi sahabat kalau punya aeratornya masih di mana-mana, coba mulai sekarang simpan di dekat pompa atau di dekat pipa input dari filter sahabat ya, dari pompa sahabat gitu sahabat ya. Jadi simple aja. Mungkin itu saja konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Kita berjumpa kembali next video. Dadah.